ใครสั่งมันเป็นคนฆ่าใครHalo Sobat Alur Cerita dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap semangat ya, langsung saja. Alur cerita kita kali ini menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Panor. Ia lahir di sebuah desa yang sebagian besar masyarakatnya masih mempercayai akan hal-hal mistis. Tepat di hari di mana Panor lahir, salah seorang penduduk desa itu melepaskan sebuah kutukan. Oleh karena itulah sejak kecil Panor selalu dijauhi warga kampung, karena dianggap sebagai anak pembawa sial, bahkan ibunya sendiri pun membencinya. Satu ketika seorang biksu mendekati Panor. Biksu itu mencoba mengajak Panor berbincang, namun tak berselang lama, sang biksu terjatuh ke tanah dan memuntahkan banyak darah segar. Semua orang memandang sinis pada Panor. Mereka beranggapan pasti Panorlah penyebab semua hal itu. Orang-orang pun semakin membencinya. Setiap melihat Panor, mereka akan menatap dengan sinis. Tapi ada satu keluarga yang berbeda. Pasangan ini selalu bersikap baik pada Panor. Bahkan mereka menawarkan untuk membantu Panor menjual kue-kue dagangannya. Tewu yang baru pindah ke desa itu, dikarenakan ayahnya yang seorang polisi, dipindah tugaskan, ialah satu-satunya yang mau menjadi teman Panor. Satu ketika Panor dan Tewu sedang berjalan, mereka menyaksikan seorang ibu, yang tiba-tiba saja menjadi kejang-kejang. Panor mendekati ibu tersebut dan memegang lehernya. Namun seketika ibu tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka pun lagi-lagi menyalahkan Panor atas insiden itu. Mereka bahkan berkata bahwa Panor adalah manusia yang jahat dan pembawa sial. Namun Tewu tetap percaya bahwa Panor tidak bersalah, karena Tewu melihat bahwa saat itu ibu tersebut memang sudah kejang-kejang. Sebelum Panor mendekatinya, Tewu pun menghibur Panor dengan berkata, "Kamu tidak jahat, kamu tidak bersalah. Biarkan saja mereka semua berkata sesuka hati mereka," ucapnya, untuk menghibur Panor. Saat malam hari, Panor memergoki ibunya yang sedang berusaha mengakhiri hidupnya. Panor berlari untuk mencegahnya. Ia pun berhasil menyelamatkan ibunya. Ia bertanya pada ibunya, apa yang sedang terjadi? Masalah apa yang sedang menimpa ibunya? Mengapa ia sampai melakukan hal itu? Namun ibunya justru menjawab bahwa Panorlah masalah dalam hidupnya sejak ia lahir. Setelah ibunya pergi, Panor melihat ada sebuah benda berbentuk seperti bayi berwarna hitam di tempat itu. Ia pun heran dan bertanya dalam hati, apakah ibunya juga sama seperti penduduk lainnya yang percaya dan sering melakukan hal-hal mistis? Saat tidur, Panor bermimpi jika ibunya menjadi korban sihir jahat. Ia juga bermimpi kalau di dalam perutnya terdapat bayi mengerikan. Di pagi harinya, seorang penduduk ditemukan dalam kondisi yang sangat mengerikan. Beberapa bagian tubuhnya berlubang. Panor yang kebetulan sedang melintas di tempat itu terkejut. Karena terdapat tato di tubuh jenazah tersebut, Panor pun ingat bahwa tadi malam ia juga memimpikan seorang pria yang memiliki tato seperti itu. Panor pun menjadi ketakutan. Terlebih istri dari pria itu menuduh, jika Panorlah yang telah melakukan hal mengerikan itu pada suaminya. Begitulah warga di desa itu. Hal buruk apapun yang terjadi, mereka akan menyalahkan Panor, karena mereka menganggap Panor adalah pembawa sial. Panor pun menceritakan mimpinya pada Tewu. Panor berkata bahwa mungkin memang benar jika ialah penyebab hal buruk yang menimpa warga itu, sebab tadi malam ia memang bermimpi tentang pria yang memiliki bentuk tato yang sama. Tewu menjawab bahwa hal itu tidaklah benar. Tewu juga meminta Panor untuk menggambar tato yang ada dalam mimpinya. Tewu berkata bahwa ia akan mencoba menanyakan hal itu pada pamantri dan juga pada ayahnya. Namun saat mereka hendak pulang, tiba-tiba saja darah mengalir dari kaki Panor. Di bekas tempat duduk Panor juga terdapat darah. Tewu berkata, mungkin Panor sedang menstruasi,
Tewu pun mengajak Panor yang terlihat begitu ketakutan. Ia membawa Panor ke rumahnya. Tewu juga memberikannya pembalut. Tidak hanya itu, Tewu juga bergegas membeli obat. Dikarenakan Panor yang berkata bahwa ia mengalami kram di bagian perutnya, karena ini memang menstruasi pertamanya. Tewu juga sempat berpapasan dengan ayahnya. Yang kala itu sedang melakukan patroli, ayahnya menegurnya. Karena melihat Tewu panik dan berlari, Tewu menjelaskan kalau ia sedang membantu temannya. Saat berjalan Tewu tidak sengaja menabrak seorang pria. Namun yang mengejutkan, Tewu melihat pria itu memiliki tato yang sama, seperti gambar tato yang dibuat oleh Panor. Tentu saja Tewu jadi ketakutan. Ia pun bergegas pulang. Namun pria itu seperti mengikuti kemana Tewu berjalan. Pria bertato itu mengeluarkan sebuah benda dan terlihat seperti sedang membaca mantra. Sementara Tewu yang sedang berjalan di lorong menuju rumahnya, mendengar suara tokek yang sangat kuat, tidak hanya satu atau dua. Tewu mendengar suara tokek yang sangat banyak dan berisik. Ia pun semakin ketakutan. Di tengah rasa takutnya, Tewu tiba-tiba merasakan mual. Ia pun muntah, namun betapa mengerikan. Karena ia melihat sesuatu yang ia muntahkan adalah telur-telur tokek yang berjumlah sangat banyak. Telur-telur tokek itu menetas. Tidak hanya itu saja. Di dalam tubuhnya seperti ada ratusan tokek yang bergerak, menjalar dan berusaha keluar dari tubuh Tewu. Ia pun menjerit dan mengerang kesakitan. Panor yang mendengar jeritan Tewu berlari keluar dan mendekati Tewu. Sementara Tewu yang terus saja menjerit dan mengerang, karena satu persatu tokek-tokek itu bergerak menembus semua bagian di tubuhnya, hingga menimbulkan luka robekan hampir di sekujur tubuh Tewu. Inspektur Tom, yang juga sempat mendengar jeritan Tewu, bergegas menuju lorong. Ia pun menyaksikan sendiri bagaimana putrinya berakhir dengan sangat mengerikan. Panor pun akhirnya dibawa ke kantor polisi, karena saat kejadian hanya Panor yang berada bersama Tewu. Sementara dokter mengatakan bahwa penyebab tewasnya Tewu adalah dikarenakan banyaknya luka robekan yang teramat parah dan mengakibatkan pendarahan yang parah. Dokter bertanya, apakah ada senjata tajam di lokasi saat kejadian? Namun inspektur menjelaskan, jika tidak ditemukan senjata apapun di lokasi itu saat kejadian. Dokter pun berkata bahwa Panor mungkin bukanlah pelakunya, karena Panor tidak mungkin bisa menimbulkan luka se-ekstrim itu tanpa menggunakan senjata tajam. Akhirnya Inspektur Tom pun melepaskan Panor yang sebelumnya sempat ditahan, dikarenakan tidak adanya barang bukti yang menguatkan jika Panor adalah pelakunya. Sebelum pergi, Panor berkata bahwa ia tidak membunuh Tewu. Sesampainya di rumah, ibunya memarahi Panor. Ia berkata bahwa Panor seharusnya tidak perlu berteman dengan siapapun, sebab nantinya ia hanya akan menimbulkan masalah pada siapapun yang dekat dengannya. Namun Panor berkata bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Ibunya yang sedang marah mengunci Panor di dalam kamarnya. Panor yang sedang bersedih karena telah kehilangan satu-satunya teman ia miliki, hanya bisa memandangi fotonya dan Tewu. Saat tengah malam Panor mendengar ada sesuatu di plafon kamarnya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba kulitnya terasa panas dan gatal yang hebat. Sambil mengerang kesakitan, ia pun terus saja menggaruk kulitnya hingga terkelupas di beberapa bagian. Ibunya yang mendengar jeritan Panor hanya berdiam di balik pintu dengan ekspresi ketakutan. Pagi harinya, saat Panor berangkat ke sekolah, semua orang memandanginya. Mereka seperti tampak keheranan, sebab Panor terlihat sangat cantik dan memiliki kulit yang bersih. Ternyata gatal-gatal di seluruh badan yang ia rasakan tadi malam menyebabkan kulitnya berubah menjadi bersih. Itulah sebabnya mengapa orang-orang memandangi Panor dengan terkesima melihat penampilan barunya. Bahkan Jib, gadis yang terkenal paling cantik di sekolahnya pun tampak insecure karena merasa kini kalah cantik dari Panor. Anak-anak lelaki pun kini mendadak pada naksir pada Panor karena wajahnya yang sangat cantik dan kulitnya yang glowing. Pong yang biasanya selalu mengejeknya, tiba-tiba mendekatinya dan berkata, kalau ia akan selalu sedia jika sewaktu-waktu Panor membutuhkan bantuannya. Mereka pun janjian bertemu malam ini. Saat malam tiba, Pong dan Panor pun menaiki perahu ke suatu tempat, namun tak disangka, ternyata Jib dan yang lainnya sudah menunggu di sana. Pong sebenarnya sengaja mengajak Panor ke situ,
Karena permintaan Jib, Jib melakukan itu karena ia iri pada Panor. Jib merasa kalah cantik dari Panor. Mereka pun ramai-ramai membuli Panor. Bahkan anak-anak wanita itu turut membantu. Ketika salah seorang anak lelaki yang mencoba memperkaos Panor, beruntung Pik tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Panor. Meskipun selama ini Pik membenci Panor, karena menganggap Panor adalah penyebab hal buruk yang menimpa ibunya, namun Pik tetap berusaha membantunya. Ternyata sebelumnya Pik memergoki Jib dan Pong yang berbincang tentang rencana jahat mereka. Pik pun menghajar mereka satu persatu, dan kemudian membawa Panor pulang. Saat di perahu, Panor mengucapkan terima kasih pada Pik. Namun Pik berkata bahwa ia membantu Panor bukan karena Pik baik padanya, tapi karena tidak ada orang lain yang boleh membuli Panor selain dirinya. Ada-ada saja si Pik ini ya sobat. Keesokan harinya, Panor yang masih kesal atas kejadian tadi malam, mendatangi Long dan Jib. Ia pun menghajar mereka. Pong dan Jib pun tak bisa menghindar. Dikarenakan Panor yang seperti kesetanan. Tak ayal Pong dan Jib pun mendapatkan beberapa luka sayatan akibat perbuatan Panor. Panor yang menyesal atas perbuatannya mendatangi biksu. Ia berkata, saat itu ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Biksu itu berkata, agar Panor bisa lebih bersabar dan memaafkan mereka. Pik ternyata mengamati dari kejauhan. Ia membuntuti Panor dan menyaksikan kalau biksu dan Panor berbicara tentang sebuah kekuatan yang sebenarnya ada dalam diri Panor yang sulit ia kendalikan. Sementara Jib dan teman-temannya yang tidak terima atas kekalahannya dari Panor mendatangi paranormal, mereka meminta paranormal tersebut untuk memberikan pelajaran pada Panor. Paranormal itu pun mulai membaca mantranya. Sementara di tempat lain, Panor yang merasa seperti ada seseorang yang membuntutinya, berusaha bersembunyi. Namun tiba-tiba sebuah boneka bergerak menyerangnya. Boneka itu adalah santet kiriman dari paranormal suruhan Jib. Ketika Panor berusaha menyelamatkan diri dari serangan boneka santet itu, tiba-tiba saja Paman Tri muncul dan menebas leher boneka santet itu. Jib yang sedang menyaksikan paranormal suruhannya melakukan ritual, menjadi ketakutan. Karena santet kiriman paranormal tersebut justru berbalik kepada dirinya. Paranormal itu pun berakhir dengan sangat mengenaskan, tulang rusuknya patah, dadanya remuk berlubang. Di waktu yang bersamaan, Ibu Panor pun muncul. Paman Tri menganiaya Ibu Panor. Ia seperti marah dan berkata, menjaga anak ini saja, kamu tidak bisa. Panor pun mencoba membantu ibunya. Ia bertanya pada Paman Tri, mengapa ia menyakiti ibunya? Paman Tri justru tertawa dan mengejek Panor. Mengapa kamu masih memanggilnya ibu? Dia bukan ibumu. Dia tidak pernah menganggapmu anaknya. Dia juga tidak pernah memperlakukanmu seperti anaknya. Dia hanyalah seseorang yang dibayar untuk melahirkan anak, ucap Paman Tri. Mendengar hal itu, Panor pun terkejut. Ia memandang ibunya, seolah meminta penjelasan atas ucapan Paman Tri. Sebelum Panor mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang berkecamuk dalam benaknya, Paman Tri tiba-tiba saja melemparkan uang ke arah Ibu Panor sambil berkata, sekarang tugasmu sudah selesai, ambil bayaranmu, dan pergilah kemanapun semaumu, ucapnya. Panor melihat tato di dada Paman Tri, ia pun berkata, kamulah orang yang telah mengambil nyawa Tewu, namun Paman Tri menjawab, kamu sendirilah yang menghabisinya dengan taganmu. Ucapnya sambil mencekik Panor. Ibu Panor, yang melihat hal itu mengambil sebilah pisau dan menikam Paman Tri dari belakang. Ia juga mengajak Panor untuk segera pergi dari tempat itu. Panor dan ibunya pun pergi menuju suatu tempat dengan menaiki sebuah perahu, namun di sepanjang perjalanan mereka dikejar sekawanan kelelawar. Kelelawar itu menyerang Ibu Panor, mencabik-cabik semua wajah dan tubuh Ibu Panor tanpa sisa. Sesampainya ke tempat tujuan mereka, Ibu Panor telah sekarat, dan akhirnya ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ibu Panor sempat berpesan pada seorang wanita paruh baya agar wanita itu menceritakan pada Panor apa sebenarnya yang telah terjadi. Di rumah Panor, Pik yang sempat mendengar teriakan mendatangi rumah itu. Inspektur Tom juga tiba di sana. Mereka pun bertanya mengapa Pik berada di sana, bukannya menjawab. Pik malah balik bertanya, kalian mengapa ada di sini? Ternyata kocak juga si Pik ini ya sobat. Setelah mengamati seisi rumah, mereka pun akhirnya menemukan boneka hitam berbentuk bayi itu. Karena merasa ada sesuatu yang janggal,
Inspektur Tom pun membawa boneka itu dan pergi menemui biksu. Setelah membacakan sesuatu, benda yang tadinya mereka anggap boneka itu pun bergerak. Biksu itu berkata bahwa itu bukanlah boneka melainkan bayi iblis. Di tempat lain, Panor sedang mendengarkan cerita mengenai dirinya. Bibi Masri menceritakan, jika dahulu ibunya mengalami kesulitan keuangan, Paman Tri menawarkan akan memberinya uang yang banyak, asalkan ia mau mengandung seorang bayi. Namun ternyata bayi yang akan dikandung ibu Panor adalah bayi iblis. Namun saat hamil, ibu Panor mengandung bayi kembar, dan bayi itu adalah Panor. Saat dalam kandungan, Panor ternyata mengambil semua nutrisi yang ada. Hingga saat lahir, bayi iblis itu justru mati. Karena marah, Paman Tri pun menyuruh ibu Panor untuk tetap merawatnya dengan perjanjian, jika Panor dewasa, ialah yang akan menggantikan ibunya untuk mengandung bayi iblis itu. Itulah sebabnya ibunya tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Bagi ibunya, Panor adalah anak iblis pembawa sial sejak kedatangannya. Jika Panor tidak lahir, seharusnya tugas ibunya telah selesai, namun karena ia lahir, ibunya harus merawatnya. Namun seperti apapun ibunya memperlakukannya, Panor tetap menyayanginya. Itulah sebabnya ibunya akhirnya menyayanginya. Semua itu ia ungkapkan dalam surat-surat yang ia tulis pada Bibi Masri. Saat membaca semua surat-surat ibunya, tiba-tiba Panor merasa tubuhnya dikuasai oleh kekuatan mistis. Ia tidak bisa melawan. Paman Tri lah yang telah melakukan itu pada Panor. Ia jugalah yang telah mengirimkan sekawanan kelelawar itu untuk menyerang ibu Panor. Ternyata tikaman ibu Panor tidak memberikan efek apa-apa padanya. Di sisi lain, Pik sedang mendengarkan penjelasan ayahnya. Jika bukan Panor yang menyakiti ibunya, ayahnya mengetahui itu karena ia sempat melihat sebotol cairan beracun di dalam tas ibu Pik. Ia meminta maaf karena tidak sejak awal menjelaskan hal itu pada Pik. Pik pun kini merasa sangat bersalah pada Panor, karena selama ini ia telah salah menuduh Panor. Sementara di tempat lain, Jip yang sempat berhasil mendapatkan serbuk dari paranormal suruhannya, ia meminta Pong untuk memberikan serbuk itu pada Panor. Namun tak disangka, tiba-tiba saja Panor muncul di hadapannya. Panor yang sedang dirasuki sihir jahat dari Paman Tri berubah menjadi sosok jahat yang tidak terkendali. Ia pun membawa Jip dan Pong ke satu tempat. Ia mengikat keduanya. Ia juga menyiksa mereka dengan mengoyak kulit kepala Jip, memotong jari kaki Pong dan siksaan lainnya, hingga keduanya pun tewas. Kita tidak bisa menampilkan adegannya ya sobat, dikarenakan adegan tersebut memang benar-benar mengerikan. Sementara di kantor polisi, Inspektur Tom pun keheranan, karena banyak warga. Sersan pun menjelaskan, jika saat ini kantor mereka memang sangat sibuk, dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan pengaduan orang hilang. Mereka membuat pengaduan, karena tiba-tiba saja anak-anak mereka menghilang. Di sisi lain, Bibi Masri sedang menyelamatkan Panor dari iblis berbentuk manusia yang akan menanamkan benih iblis ke dalam rahim Panor. Namun kekuatan iblis itu tidak mampu dikalahkan oleh Bibi Masri. Pik yang tiba di sana juga berusaha membantu Panor. Singkat cerita, Pik pun berhasil menyelamatkan Panor, meski ia harus mengalami luka robek yang parah di bagian perutnya. Namun meskipun telah terbakar, tapi sosok pemuja iblis itu tetap tidak mati. Akhirnya Panor pun mengambil jantungnya dan memakannya. Lalu sosok iblis itu pun musnah. Pik yang kini terbaring di rumah sakit untuk menyembuhkan lukanya. Sementara inspektur yang menemui biksu untuk mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi di kampung itu. Biksu itu pun menjelaskan, jika ada sekelompok warga yang memuja iblis, mereka sulit dikenali karena mereka berbaur dengan masyarakat lainnya untuk menyamarkan identitas asli mereka karena Panor terlahir kembar bersama bayi iblis. Jadi ia memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan mereka. Namun Panor tetaplah manusia biasa yang memiliki hati nurani. Memang yang tampak, Panorlah yang menghabisi mereka semua. Namun Panor sebenarnya tidak menyadari hal itu. Justru karena Panorlah kejahatan mereka jadi terungkap, kini desa mereka telah terbebas dari orang-orang sesat. Panor telah menghabisi mereka semua, termasuk Paman Tri dengan tangannya sendiri, namun sebenarnya Panor tidak pernah menyadari hal itu. Kekuatan dalam dirinya lah yang melakukan itu semua, ujar biksu itu. Pik yang telah sembuh pun meminta doa dari biksu itu untuk kesembuhan Panor, hingga satu ketika seekor kupu-kupu hinggap di tubuh Panor, dan paginya,
Panor pun tersadar dari pingsannya yang lama. Namun saat ia sadar, Panor sama sekali tidak mengingat apapun, termasuk Pik. Panor sama sekali tidak mengenali Pik. Panor seperti terlahir kembali dan film pun berakhir. Oke sobat, demikianlah alur cerita dari film Panor. Semua ini hanyalah cerita dalam film ya sobat. Namun apapun, semoga kita semua terhindar dari hal-hal berbau mistis, seperti yang terjadi dalam film berjudul Panor ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.